Bapak dan Ibu kekasih, perenungan kita dari Roma 14 ayat 10, perihal jangan menghakimi. Kadang-kadang kita menilai seseorang, bahkan menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan, mengakibatkan penghakiman kepada orang lain. Paulus begitu memperhatikan masalah-masalah seperti ini di jemaat Roma. Hal ini menjadi sumber perpecahan dan menghilangkan ketidakharmonisan. Diawali dari hal-hal kecil yang masih terbawa oleh anggota jemaat yang datang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, baik dalam soal makanan haram atau tidak, diperbolehkan atau tidak, sering menjadi pemicu perselisihan. Yang satu menghakimi yang lain untuk mempertahankan pendapatnya. Seperti dalam sebuah cerita rakyat, perihal seekor kera yang berusaha dengan bersusah payah menyelamatkan seekor ikan yang berada di dalam air. Menurut kera ini, dia akan menjadi pahlawan karena telah menyelamatkan ikan itu sehingga tidak tenggelam. Tetapi yang terbalik, malah yang terjadi. Bagi ikan, hal itu justru sebaliknya, karena dia malah akan mati jika dia dipindahkan atau diangkat dari dalam air. Bapak Ibu saudara-saudara, sering sekali dalam hidup kita cepat-cepat mengatakan orang lain salah, memaksa mereka untuk mengikuti cara dan kebiasaan kita. Apa yang dikatakan firman ini secara jelas kita menemukan kata janganlah. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah larangan. Kata menghakimi diikuti oleh kata jangan menghina. Oleh sebab itu, sebuah penghakiman dalam bentuk kritik yang menjurus kepada penghinaan dan penolakan. Kalau kita lihat Matius 7 ayat 1-5 lebih tegas lagi, ditekankan juga dalam Yakobus 4 ayat 11-12 bahwa orang percaya dilarang melakukan penghakiman kepada sesamanya, apalagi disertai dengan fitnah. Namun yang harus dilakukan orang percaya kepada saudaranya yang melakukan kesalahan adalah menegur dengan lemah lembut serta membimbingnya sehingga dia dapat menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Allah. Kita bisa membaca Galatia 6 ayat 1. Jemaat Tuhan, dari firman ini kita diingatkan untuk menerima orang yang lemah imannya dan menolong mereka, bukan mengecam. Jangan sibuk dengan pertentangan hal-hal pemahaman yang praktis, namun yang dalam kehidupan yang lebih kita unggulkan adalah perihal iman Kristen. Yesus adalah jalan keselamatan. Menghakimi dalam percakapan sehari-hari dilarang, seperti yang dikatakan Tuhan Matius 7 1-3. Sehingga Paulus mengingatkan untuk saling mengasihi, saling menerima, dan tidak saling menghina dan tidak saling menghakimi dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih, sikap menghina dan menghakimi menjadi bahaya dalam kehidupan berjemaat atau bermasyarakat. Sifat itu adalah sifat yang merusak dan itu yang harus kita hindari. Itu sangat merusak keutuhan hubungan manusia satu dengan yang lain. Ketika berhadapan dengan perbedaan baik sikap ataupun pendapat, kita dapat menyikapi dengan arif dan bijaksana. Jangan mempersoalkan hal-hal yang bisa menimbulkan perdebatan yang tidak begitu penting.
dan tidak membangun. Walaupun berbeda pandangan, sikap, kita harus bisa menerima keberadaan sesama. Jangan memusuhi orang yang berbeda pandangan. Jangan mengukur orang lain dengan apa yang ada pada diri kita. Ukuran kita dan cara pandang kita, karena sumber perpecahan adalah sering kita menghakimi orang lain. Ketika kita melaksanakan hanya keinginan kita sendiri, tanpa kita menyadari bahwa Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Amin.